Alhamdulillah, saya penceramah pertama. Ya. Biasanya kalau kita penceramah kelima ke atas itu sudah pusing cari judul. Ya. Ini alhamdulillah penceramah pertama, temanya pasti seputar Ramadan. Ya, ini hal yang perlu untuk selalu kita saling mengingatkan di dalamnya. Malam hari ini, sekalian, kita ingin menyebutkan beberapa perkara penting. Ya, meskipun ini sebenarnya bukan perkara yang baru, ya, sudah sering kita dengarkan. Tetapi dalam setiap pengulangan itu ada manfaat, insya Allah. Ya. Yang pertama, sekalian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap masuknya bulan suci Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, "Qad ja'akum Ramadan atau ataakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bulan yang berberkah, maka ini menunjukkan perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Menunjukkan bahwa bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu berbeda. Karena dia berbeda, maka tidak sepatutnya kita masuk dalam bulan suci Ramadan lalu memperlakukan bulan Ramadan sama dengan memperlakukan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai bulan, ya, yang penuh dengan keutamaan. Makanya ikhwas sekalian, perlu difahami bahwa selain memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ya, selain memaksimalkan ibadah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa, perlu juga ada ihtiram, penghormatan kita kepada bulan Ramadan, untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Sama ketika kita berada di di tempat, misalnya kita berada di tanah haram, ketika kita berada di tanah haram, berada di luar tanah haram, jangan disamakan perlakuan kita di dalam dan di luar tanah haram. Jangan samakan kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Hatta pada urusan-urusan yang sebenarnya mubah, kita mungkin berlebihan. Apalagi kalau perkara yang sifatnya sia-sia. Kenapa? Bentuk ihtiram kita, penghormatan kita kepada waktu yang berberkah. Dan inilah ikhwas sekalian yang menjadi ciri ketakwaan di dalam diri kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mereka yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya itu datang dari hati-hati yang bertakwa. Jadi kalau Ramadan adalah puasa adalah outputnya adalah ketakwaan, maka salah satu bentuk ketakwaan dalam diri kita itu adalah ketika kita sudah berada pada tahapan di mana kita memuliakan Ramadan, bukan hanya sekedar beramal, bukan hanya sekedar meninggalkan kemaksiatan, tetapi mengagungkan Ramadan dengan tidak memperlakukan bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Coba ditakar ini. Kemarin kita masuk dalam bulan Ramadan itu perasaan kita seperti apa? Apakah biasa-biasa saja? Ataukah adakah kegembiraan? Atau jangan sampai menjadi beban? Wih, 1 bulan lagi nih. Itu yang pertama. Memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepatutnya ikhwas sekalian, begitu masuk bulan Ramadan, ibarat perlombaan, timernya sudah berjalan. Timernya sudah berjalan, dan setiap detik yang kita lewati itu kita usahakan seluruhnya adalah kemanfaatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu hal yang menjadi tujuan utama kita di dalam bulan Ramadan ini, dan ketika kita keluar harus kita bawa, adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Catat ini. Yang harus kita bawa ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Karena Allah telah mengkondisikan
Seluruh aspek di dalam bulan Ramadan ini seluruhnya berimbas kepada ampunan. Perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ini. Dari sisi waktu, Rasulullah SAW bersabda, wa Ramadanun ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salawatul khamsa wal jum'atu ila al jum'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umratu ila al umrah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu Jumat dengan Jumat berikutnya, umrah dengan umrah berikutnya. Jadi kalau umrah itu sunnahnya diulang, ya kan? Karena bagaimana kita mendapatkan keutamaan ini kalau tidak diulang? Saya sebut ini bukan karena saya pengusaha travel, bukan. Tapi karena ada yang mengatakan bahwa umrah itu cukup 1 kali saja. Ya. Selebihnya itu sedekahkan kita punya harta. Padahal ada keutamaan di dalam umrah yang berulang. Apa itu? Mukaffiratun lima bainahunna. Antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu sudah menjadi kafarat terhadap dosa-dosa kita. Kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah kondisikan seluruh ibadahnya itu berkaitan dengan ampunan. Ibadah pokoknya ibadah puasa. Sabda Rasulullah dalam hadis yang masyhur, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kita berpuasa pada siang hari dengan iman, ihtisab, itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Pada malam harinya Allah berfirman, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kemudian Lailatul Qadar, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Selalu dihubungkan dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sekalian, dengan kondisi ini kata Rasulullah, dan ini doa malaikat Jibril yang beliau aminkan, siapa yang keluar dari bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak ampuni, maka dia orang yang merugi. Orang yang merugi. Kenapa? Karena seluruh kondisi di bulan Ramadan ini sudah dikondisikan oleh Allah sebagai sebab mendatangkan ampunan. Bahkan lebih dari itu, al-itfu minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Dan kata Rasulullah, dzalika kullu lailah, pembebasan dari api neraka itu terjadi pada setiap malam. Berapa malam? 29 malam atau 30 malam. Kesempatannya panjang. Kita tidak dapatkan malam pertama, kita berpeluang masuk ke malam kedua, tidak dapat malam kedua, berpeluang ke malam ketiga, dan seterusnya. Makanya kata Rasulullah, dengan pengkondisian yang luar biasa ini, siapa yang berjumpa dengan Ramadan tidak mendapatkan ampunan ketika dia keluar, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Kau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kejar ini. Bukan hanya sekedar beribadah, ya. Tetapi kita berusaha menjadikan momentum Ramadan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikejar ini. Jangan justru dalam bulan Ramadan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak berkurang. Ya, tidak berkurang. Auzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, kita sebutkan adalah memberikan perhatian khusus di bulan Ramadan ini terhadap Al-Qur'an. Ya. Perhatian khusus terhadap Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Allah menyebutkan tentang bulan Ramadan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Lalu kemudian Allah berfirman setelahnya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang hadir, menyaksikan, berada pada bulan Ramadan itu, ketika bulan Ramadan itu masuk, hendaklah ia berpuasa. Maka para ulama mengatakan, ya, di antara tafsiran dari ayat ini adalah bahwa sebab kewajiban, sebab pertama diwajibkannya puasa di bulan Ramadan adalah karena Al-Quran. Maka seluruh keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini seluruhnya bersumber dari Al-Quran.
bersumber dari keutamaan Al-Quran. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan ya bahwa seluruh rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan ini selalu kaitannya dengan Al-Quran. Selalu ya berkaitan dengan Al-Quran. Ibadah puasa misalnya. Ini saya membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bagaimana kaitan antara puasa dengan Al-Quran di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi seorang hamba dalam kehidupan akhirat. Yaqulu siyam. Puasa itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahar." Saya sudah menghalangi hamba ini dari makannya, dari syahwatnya di siang hari. Fasyaffi'ni fihi. Biarkan aku, izinkan aku untuk memberikan syafaat. Maka kemudian ya sekalian, wa yaqulul Quran. Al-Quran juga berkata, "Mana'tuhu an-nauma bil-lail." Ya Allah, saya telah menahannya dari tidur pada malam hari. Fasyaffi'ni fihi. Maka berikanlah aku izin agar aku memberi syafaat kepadanya. Maka kata Rasulullah, lalu keduanya pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada hamba tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan puasa adalah dua sumber syafaat yang sangat besar peluangnya untuk kita dapatkan dalam kehidupan akhirat. Hadis ini juga menunjukkan ikhwas sekalian pengkhususan membaca Al-Quran pada malam hari di bulan Ramadan. Ya, tidak apa-apa kita membaca pada siang hari itu juga tidak masalah sebagai untuk memperbaiki kualitas ibadah puasa kita yang kita isi dengan ibadah. Tapi berikan juga waktu untuk membaca Al-Quran pada malam hari. Ya. Karena hadis ini menunjukkan di antara persaksian Al-Quran adalah mana'tuhun nauma bil-lail. Saya menahan dia dari tidur ketika malam hari. Dan Jibril alaihissalam juga turun menjumpai Rasulullah pada bulan Ramadan itu pada waktu malam, setiap malam. Ya, jadi diperbanyak bacaan Al-Quran di siang hari, tapi juga tetap berikan porsi bacaan Al-Quran kita sebagian pada malam hari. Jadi puasa. Kemudian yang kedua, qiyamul lail. Ya, ini sudah jelas ini. Memperbanyak memperlama masa pelaksanaan qiyamul lail itu dengan apa? Memperpanjang bacaan Al-Qur'annya. Ya. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi ketika beliau ditanya tentang mana yang lebih afdal, salat tarawih 11 rakaat ya ataukah salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ini dalam buku yang beliau tulis untuk menjawab sebagian pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih yang melebihi 11 rakaat itu bid'ah. Beliau mengatakan yang paling utama adalah yang paling menghidupkan malam-malamnya, yang paling bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau dia memilih 11 rakaat, maka hendaklah dengan bacaan yang panjang. Kalau bacaannya pendek, maka yang diperbanyak adalah jumlah rakaatnya. Ya. Jangan pilih pilihan ketiganya. Jumlah rakaatnya sedikit, bacaannya pendek. Alhamdulillah kita di sini 1 juz. Ini malam pertama saya juga di sini untuk 1 juz. Baik. Jadi erat kaitannya ikhwas sekalian. Bacaan Al-Quran dengan ibadah. Sama juga dengan kedermawanan. Ya, ini saya bacakan lagi hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari tentang yang menceritakan bagaimana kedermawanan Rasulullah. Ini perhatikan ini. Tadi saya dengar pengurus masjid umumkan isi celengan malam pertama 25.000. Jangan 25.000. Ya.
erat kaitan antara Al-Quran dengan kedermawanan. Ya, Rasulullah SAW disebutkan tentang beliau, tentang kedermawanan beliau bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ya. Fayudarisuhul Quran. Dan bertambah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya, fayudarisuhul Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailah, pada setiap malam fi Ramadan. Fa idza laqiya Jibril, ketika Jibril sudah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadu bil khair, maka kedermawanan Rasulullah kepada kebaikan karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Jadi ketika Jibril alaihissalam sudah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Ramadan, kedermawanan Rasulullah sampai ke puncaknya, bahkan digambarkan seperti angin yang berhembus. Kenapa? Karena Al-Quran memberi motivasi kepada amal soleh, termasuk dalamnya untuk bersedekah. Dan di situ disebutkan kenapa diibaratkan karihil mursalah. Kenapa dia seperti angin yang berhembus? Karena angin berhembus itu punya dua sifat. Yang pertama cepat, yang kedua tersebar. Jadi kedermawanan Rasulullah bukan hanya pada satu pintu kebaikan, seluruh pintu kebaikan. Ada kesempatan, ketemu uang, sumbangkan. Ketemu uang, sumbangkan. Itu karena apa ya sekalian? Karena Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi seperti booster dalam ibadah, menguatkan kita di dalam ibadah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semangat kita untuk sampai kepada satu ibadah itu juga semakin besar. Nah, inilah ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi, bagaimana mengagungkan bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar dengan ibadahnya, tetapi juga bagaimana memperbaiki sikap kita di dalam bulan Ramadan. Tidak melakukan rafath, ya, tidak melakukan perkataan-perkataan yang kotor, ya, yang menjurus-jurus, ya, istilah kita. Tidak melakukan kejahilan, ya, perkara-perkara yang mungkin bisa mengikis ibadah-ibadah puasa kita, ke pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua adalah ya di bulan Ramadan ini berusaha untuk meraih ampunan Allah semaksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah bagaimana memperhatikan interaksi kita dengan Al-Quran, karena seluruh keutamaan dan seluruh amalan kita dalam bulan Ramadan ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Naktafi bihada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.